Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya, Vita Permatasari. Hari ini kita akan belajar tentang titik berat, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang keseimbangan benda tegar, sekarang kita lanjut ke titik berat, masih di bab yang sama. Titik berat atau pusat berat suatu benda merupakan titik yang terhadapnya gaya-gaya berat yang bekerja pada semua partikel benda itu menghasilkan momen resultan nol. Jadi pada suatu benda itu akan ada gaya-gaya berat yang bekerja, ya, dan menghasilkan momen resultan nol. Sedangkan benda yang ditumpu pada titik berat akan berada dalam keseimbangan statik, ya. Jadi otomatis kalau kita memegang benda terus kita letakkan pada titik berat, misal di ujung jari nih, diletakkan pada titik berat, otomatis benda tersebut akan diam atau mengalami keseimbangan statis atau statik. Titik berat benda terletak di pusat persebaran massa. Kalian bisa lihat gambar ini ya. Ini ada 4 buah gambar. Nah, di tengah-tengahnya ini ada sebuah titik. Titik-titik itulah yang disebut titik berat. Jadi titik berat itu terletak pada tengah-tengah benda, ya, atau terletak di pusat persebaran massa. Ketika bendanya tidak beraturan, dia juga akan berada di pusat persebaran massa. Tetapi ketika beraturan, kita bisa melihatnya secara nyata. Oh, ini kalau persegi, titik beratnya di tengah, persegi panjang juga di tengah, lingkaran, dan segitiga. Titik berat benda biasanya dituliskan dalam koordinat Z0, yaitu X0, Y0. Jadi terdapat pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini, misalkan ada sebuah benda yang tidak beraturan. Dia akan memiliki gaya berat yang berbeda-beda di setiap titiknya. Nanti kita akan mencari titik tengahnya itu di mana, ya, pusat persebaran massanya itu di mana. Tapi nanti kita akan mempelajarinya benda yang beraturan saja, ya. Kalian bisa lihat ini juga, ini ada sebuah benda yang tidak beraturan. Nah, titik tengahnya di sini. Setelah digantungkan, ya, kalian bisa lihat di situ titik beratnya di mana, di Z, ya. Benda itu menjadi miring. Untuk menentukan titik berat benda ada berbagai macam cara. Yang pertama, ada benda homogen berbentuk garis atau satu dimensi saja, ya. Kalau satu dimensi itu berbentuk garis, kalian bisa gunakan X0 sama dengan L1 dikali X1 ditambah L2 dikali X2 ditambah L3 dikali X3 ditambah Ln dikali Xn, ya. Jadi sebanyak garisnya dibagi L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah Ln. Jadi L itu adalah panjang dari garisnya, ya. Sedangkan X adalah koordinat pada sumbu X. Nah, untuk selanjutnya Y ini nanti koordinat pada sumbu Y. Sama seperti X, yang membedakan di sini ada Y0 sama dengan L1 Y1 ditambah L2 dikali Y2 ditambah L3 dikali Y3 dan seterusnya, sebanyak garisnya dibagi L1 ditambah L2 ditambah L3 dan ditambah Ln. Nah, di sini ada berbagai macam garis, ya. Misal di sini ada garis lurus, ada pelat persegi, pelat segitiga, busur setengah lingkaran, busur lingkaran, dan pelat setengah lingkaran. Ya, di situ kalian bisa lihat itu berbentuk garis. Untuk mencari titik beratnya bisa dilihat X0-nya setengah dari L untuk persegi panjang, atau persegi X0-nya dan Y0-nya itu setengahnya, ya, setengah dari panjang dan lebarnya. Kemudian untuk segitiga itu 1/3 Y0-nya. Tapi kalau X0-nya tetap setengah, ya. Untuk setengah lingkaran juga sama, Y0-nya 2 pi per R.
dan seterusnya. Cara menentukan titik berat yang kedua, benda homogen berbentuk luasan atau dua dimensi, ya, bangun datar maksudnya di sini. Sama mencarinya, di sini ada X0 dan Y0. Yang membedakan itu adalah tadi kan L tuh kalau misal satu dimensi. Kalau dua dimensi kita gunakan A. Apa itu A? A itu adalah luas penampang, ya. Jadi luas bangun datarnya, misal luas segitiga, luas persegi panjang, atau luas persegi dan lainnya. Ya, jadi kita gunakan A untuk dua dimensi. Di sini ada beberapa contoh bangun dua dimensi, ada segitiga, jajar genjang, juring lingkaran, dan setengah lingkaran. Cara mencari titik berat. Cara mencari titik beratnya gimana? Cara mencari titik beratnya gimana? Nah, di sini kita carinya Y0-nya saja, karena yang berbeda biasanya Y0, Y0. Tapi untuk X-nya tetap setengahnya. Ya, tapi tergantung itu posisinya hadap kemana. Kalian harus lihat posisinya. Jadi, titik berat itu berada di tengah, gitu. Kalian bisa bayangkan sebuah benda mempunyai titik berat, otomatis dia di pusat masanya. Selanjutnya yang ketiga ada cara menentukan titik berat bangun ruang, ya, atau tiga dimensi. Nah, yang membedakan di sini tadi itu sudah panjang, L itu panjang, A itu luas penampang. Sekarang kita gunakan V. V itu apa? Volume. Semuanya sama, X0 sama dengan V1 X1, V2 X2 dan seterusnya. Ya, yang membedakan di sini kita gunakan volume. Jadi kita harus mencari volume bangun ruang tersebut. Nah, contohnya di sini ada prisma, ada silinder, limas, kerucut, dan setengah bola. Gimana cara mencari titik beratnya? Biasanya yang membedakan itu cara mencari Y0-nya, ya. Karena misal tinggi limas itu kan bentuknya seperti itu, ya. Tinggi limas, tinggi tabung, kemudian tinggi setengah lingkaran, kemudian tinggi setengah bola, tinggi kerucut. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini, ya. Kalau misal di sumbu Y itu biasanya setengahnya, tapi kita juga harus melihat posisi bendanya. Bisa saja bendanya digulingkan, ya, tidak berdiri. Sekarang kita coba ke contoh soal. Ya, ada sebuah bangun datar. Di sini ada 3 buah bangun datar. Tentukan titik berat bangun berikut. Jadi di sini kan perpotongannya ada 3 tuh, tapi untuk lebih mudah kita bisa gunakan 2 saja, bagian bawah dan segitiga. Bagian bawah itu apa? Persegi panjang dan segitiga. Nanti kita tentukan bangun 1 yang mana, bangun 2 yang mana. Nah, kita bisa lihat titiknya di sini, ya. Untuk yang pertama bagian bawah itu ada persegi panjang. Titik pusat masanya di mana? Di tengah, ya. Itu kalian bisa lihat. Nah, ini gambarnya, ini berada di tengah-tengah. Kita sebut saja ini bangun datar pertama. Untuk yang segitiga, nah, kalian bisa lihat di sini titik perpotongannya ada di tengah. Sebut saja segitiga bangun datar kedua. Sebelum mencari titik beratnya, kita akan cari dulu koordinat di sumbu X, ya, dan luas bangun 1 dan bangun 2. Kita cari koordinat sumbu X dulu, ya. Kalian bisa lihat bahwa untuk mencari X1 itu yang mana? Nah, kita lihat bangun yang pertama itu ada persegi panjang. Setengah dikali 6, ya. Kalian bisa lihat di sumbu X-nya itu kan ada 0 sampai 6. Yang bagian bawah sendiri, ya. 0 sampai 6. Otomatis panjangnya adalah 6, ya. Sehingga untuk mencari X1-nya setengahnya, setengah dikali 6. Berapa setengah dikali 6? 3, ya. Sekarang kita cari luasnya. Luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar.
Ya, setelah ketemu panjangnya berapa? 6, tingginya 3. Ya, 6 dikali 3 berapa? 18. Ketemu ya? Setelah itu kita cari X2. Gimana cara mencari X2? Kalian bisa lihat dari situ ada 3 ditambah. Kenapa 3 ditambah? Karena dari 3 sampai titik tengahnya ya itu 3. Kemudian setengah dikali 3. Nah, setengah dikali 3 kenapa? Karena panjang alas segitiganya itu adalah 3. Jadi setengah dikali 3. Kita jumlahkan 3 ditambah 1/2 yaitu 4/2. Untuk luas yang bangun kedua, A2,5 alas kali tinggi. Ya, alasnya berapa tadi? 3, tingginya juga 3. Jadi hasilnya adalah 4,5 ya. Sekarang kita cari X0-nya. Ya, X0 sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2. Karena bangun datarnya cuma 2. Dibagi A1 ditambah A2. Kalian tinggal masukkan angkanya 18 dikali 3 ditambah 4,5 dikali 4,5 dibagi 18 ditambah 4,5. Berapa hasilnya? 54 ditambah 20,25 dibagi 22,5. Kalian bisa gunakan pecahan boleh, desimal juga boleh. Kalau pecahan kalian gunakan 9/2. Kalau desimal 4,5. Di sini saya gunakan 4,5. Setelah itu hasil akhirnya berapa? 3,3 ya. Kalau untuk satuan nanti tergantung di soal. Jika di soal tidak ada satuan, tidak ditulis tidak masalah. Tapi jika di soal ada satuan, misal cm, meter, kilogram atau lainnya, silakan kalian tulis satuannya. Selanjutnya kita mencari koordinat sumbu Y. Sama yang pertama kita cari Y1 dulu, Y1-nya itu setengah dikali 3. Kalian bisa lihat tinggi dari persegi panjangnya. Itu kan dari 0 sampai 3. Otomatis tingginya 3. Setengahnya berapa? 3 dikali setengah. 1/2. Kemudian kita cari luasnya sama seperti tadi luasnya. Tidak usah cari lagi. Sekarang kita cari Y-nya. Nah, Y-nya juga sama. Dari 0 sampai 3, itu kan belum ada segitiganya nih. Kalian tambahkan saja 3 ditambah 1/3. Kenapa ini sepertiga? Karena kalian tadi bisa lihat di tabel yang sebelumnya. 1/3 dikali 3 ya. Jadi tinggi segitiganya itu adalah berapa di jumlah? Ya, 3 ditambah 1, 4. Untuk luasnya sama seperti tadi ya, 4,5. Sekarang kita lihat Y0-nya. Y0 sama dengan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2. Kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. 18 dikali 1/2 ditambah 4 dikali 4,5 dibagi 18 ditambah 4,5. Berapa hasilnya? 27 ditambah 18. 27 ditambah 18 berapa? 45 dibagi 22,5. 2 ya, hasilnya 2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa titik berat bangun datar berikut ya Z0, X0, Y0 adalah dengan koordinat Z0 pada X0-nya 3,3 dan Y0-nya 2 sehingga menjadi 3,3 dan 2. Mudah bukan? Paham ya? Sekarang kita coba latihan soal. Tentukan titik berat bangunan berikut ya. Ada sebuah bangun datar membentuk huruf T. Silakan kalian bisa cari titik beratnya. Kalian bisa jadikan ini 2 bangun, 3 bangun, 4 bangun, terserah. Untuk lebih mudahnya silakan kalian jadikan 2 bangun datar. Selamat mencoba.
Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.